Assalamualaikum Sobat Muslim, aku Ijun dari Jerman, We Get Still. Ikuti perjalanan aku hari ini ya, karena kita akan ke toko Asia untuk beli rempah-rempah, penambah, penunjang untuk cita rasa masakan Indonesia. Dan tentunya kita akan ke toko halal, mencari daging-daging halal. Hari ini sebenarnya jadwal aku masak beberapa orderan untuk masakan Padang. Jadi buat sobat muslim yang belum tahu nih cerita aku kan student ya di Martin Luther University di kota Halle di Jerman. Nah, sambil kuliah, aku itu juga kerja paruh waktu, kerja di kampus ataupun di kafe, dan sembari kuliah juga, aku mulai nih buka bisnis kecil-kecilan spesialis masakan Padang karena akunya emang dari Padang juga sih, darah Minang gitu loh. Nah, untuk masaknya aku biasanya di weekend gitu loh Sobat Muslim, biar nggak ngeganggu kegiatan sehari-hari, entah itu kerja di kampus atau kuliah. Dan ini aku baru aja kelar masak satu menu utama, menu paling favorit, yaitu rendang. Jadi tadi aku udah sempat masak rendangnya. Ini ada 3 kilo rendang daging. Aku masaknya pakai bumbu original, bukan bumbu instan yang langsung jadi gitu. Dan juga ada beberapa bumbu bubuk yang emang sih di Jerman itu lebih banyak bumbu bubuk gitu loh Sobat Muslim. Ini rendangnya bakal dikirim ke luar kota yang ada di Jerman. Oh iya, karena masakannya itu kaya akan rempah, jadi pasti baunya menyengat banget. Nah, pas masak, aku harus nyalain penghisap asap yang ada di dapur, terus juga buka jendela selebar mungkin. Tapi ternyata ada beberapa bahan makanan yang kurang, dan berarti kalau misalnya bahannya kurang aku nggak bisa lanjut masak lagi karena masih banyak nih menu yang harus aku masak. Ya udah, sekalian aja sambil beres-beres dapur dulu nih karena habis masak semuanya rada berantakan. Terus aku mau sekalian ngasih tahu sobat muslim di mana sih aku biasanya belanja bahan makanan dan apakah masih bisa makan makanan yang halal di Jerman sebagai seorang muslim yang tinggal di negara minoritas. Tapi sebelum berangkat, aku mau beres-beres dapur aku dulu ya. Oke Sobat Muslim, sebelum kita keluar untuk belanja ke toko Asia, aku mau beres-beres dapur dulu, ngebersihin wastafel. Tadi bekas masak berantakan banget. Ya namanya juga masak ya, pasti berantakan sih. Wastafelnya kita sikat dulu sampai bener-bener bersih. Dan jangan lupa tadi dikasih sabun ya, biar wangi dan semua nodanya itu bisa keangkat. Setelah disikat, lanjut kita bersihkannya dengan kain basah, dilap gitu sampai sabun-sabunnya juga hilang. Karena kan di sini aku tinggalnya bareng teman-teman juga ya sobat muslim. Jadi karena kita make rapurnya bareng-bareng, aku nggak mungkin dong ngebiarin dapurnya kotor kayak gitu. Kan gak enak juga ya sama temen. Nyuci-nyucinya udah kelar, sekarang semprot-semprot dulu, sikat-sikat lagi wastafelnya karena masih ada bekas minyak ya tadi abis nyuci panci. Beneran deh, abis ini aku janji kita langsung ke toko Asia. Kasian nih sobat muslim udah nungguin lama ya. Oke, beres-beres ya udah selesai, udah cuci piring, dapurnya udah rapi. Kebayang gak toko Asia itu kayak apa? Tahu nggak? Kalau nggak kebayang dan penasaran pastinya kan? Ya udah ikutin aku aja ya. Sekarang aku mau siap-siap dulu, terus kita pergi ke toko Asia. Stay tune.
tahun hidup di Jerman, ternyata aku masih aja belum move on dari cita rasa makanan Indonesia. Nah, karena di Jerman itu nggak ada atau jarang orang yang ngejual makanan Indonesia, jadinya kita harus masak sendiri deh. Sekarang ikut aku yuk belanja rempah-rempah untuk masak masakan Indonesia ke toko Asia. Jarak rumah aku ke toko Asia itu juga nggak jauh kok. Ada 3 halte yang kira-kira butuh 10 menit aja. Dari sini kita naik tram dulu ya. Oh iya, enaknya transportasi di Jerman itu, selain bersih dan nyaman, juga ada jadwal keberangkatannya. Tertera jelas di papan informasi yang ada di halte. Atau bisa dicek secara online di website atau aplikasinya. Ini dia toko Asia yang aku maksud, Yanso Asia Mart. Ini merupakan satu dari 3 toko Asia yang ada di kota Halle, dan aku emang lebih suka belanja ke toko Asia yang ini sih, soalnya lebih lengkap. Ayo masuk ke dalam dan kita lihat ada apa aja ya. Di dekat pintu masuk itu ada etalase bagian minuman dan snack, jajanan asin ataupun yang manis. Buat kamu yang kangen mie instannya Indo juga ada loh di sini. Yang terkenal itu loh, pasti udah pada nggak kaget kan kalau misalnya ada mie instan ini di Jerman. Di sini kamu juga bisa menemukan beraneka ragam beras, buah nangka yang bentukannya frozen, kelapa muda yang sudah diparut, ada daun pandan, dan tentunya juga ada durian. Tapi hati-hati loh ya, ntar orang Jermannya kebauan. Oh iya, untuk kamu yang suka makanan pedas dan butuh cabai rawit, di toko Asia juga ada loh, dan ini bener-bener pedas, bukan tipu-tipu. Ada ceker, mungkin ada yang kangen seblak ceker. Dan fun fact-nya, di toko Asia juga ada loh beraneka ragam seafood yang harganya lebih terjangkau. Oh iya Sobat Muslim, di toko Asia yang ini juga ngejual sayuran segar loh. Buat kalian yang kangen sama sayur kangkung, itu ada juga loh di Jerman, tapi cuman ada di musim panas. Nah, karena sekarang masih musim panas, ini masih bisa dibeli kangkungnya. Oh iya Sobat Muslim, kali ini kan aku belanjanya nggak hanya untuk kebutuhan pribadi nih. Jadi bakal banyak belanjanya, apalagi santan, karena jualan masakan Padang dan butuh banyak santan. Nah, kalau beli satuan ini kan harganya mahal, jadi aku berencana untuk beli langsung 1 dus. Lumayan dapat diskon juga kalau langsung beli banyak. Oke, kita angkat dulu dan bawa ke kasir, dan ini benar-benar berat sih, ada 12 liter. Oh iya, sebelum bayar, aku mau kasih tahu Sobat Muslim dulu kalau di sini ada tempe, toge, dan tahu. Belanjaannya udah semua, saatnya kita bayar ke kasir. Dan untuk sistem pembayarannya di sini bisa pakai cash ataupun pakai kartu. Dan inilah fungsi lain dari koper, karena belanjanya kan banyak tuh, ada 1 dus santan. Jadi aku sengaja banget bawa koper yang diisi sama karton kayak gini, supaya nggak diangkat berat-berat, tinggal dorong aja kan kalau pakai koper. Beres deh, udah semua kita masukkan ke koper dan saatnya kita pulang. Oh iya Sobat Muslim, kalau ini kan versi toko Asianya nih. Nah, nanti aku bakal ngajak Sobat Muslim semua untuk melihat versi supermarketnya. Sobat Muslim jangan kemana-mana dulu ya, tetap setia, stay tune, tontonin video aku. Karena abis ini kita bakal langsung beralih ke versi supermarket. Hai Sobat Muslim, kalau kemarin kita udah lihat-lihat toko Asia yang ada di kota aku, sekarang kita mampir ke supermarketnya yuk. Nah, berhubung karena ini nggak ada di kota aku, nggak ada di Halle, jadi kita keluar kota dulu ke kota Leipzig. Buat kamu yang penasaran, tetap tonton terus video aku ya.
Kita udah sampai di Go Asia dan ini salah satu supermarket yang ada di Jerman. Karena ini supermarket, jadi pilihan sayurnya lebih beraneka ragam. Ada terong hijau kayak gini, yang aku pikir nggak akan ada di Jerman. Ada ini dan ini. Di sini pilihan seafoodnya juga lebih beragam loh. Lihat aja tuh, ada berapa freezer yang dari tadi aku lewatin. Banyak banget kan? Cuaca lagi panas banget karena masih summer, jadi aku mau beli minuman dulu yang dingin biar seger sebelum pulang nih ke kota Halle, karena sekarang kan aku masih ada di Leipzig. Belanja di toko Asianya udah, besok kita lanjut lagi ya, mampir ke toko halal supaya sobat muslim tahu nih aku belanja daging halalnya di mana. Oke, stay tune terus bareng aku Icin dari Jerman. Sebagai seorang muslim yang tinggal di Jerman, aku sering banget dapat pertanyaan, masih bisa nggak sih makan makanan halal di Jerman? Awalnya aku pikir bakal sesusah itu sih nyari makanan halal, tapi ternyata pas aku nyampe Jerman, nggak susah kok, ada kok makanan halal. Supaya sobat muslim juga bisa nih melihat di mana sih aku mencari ataupun membeli makanan halal. Nah, aku bakal ngajak sobat muslim untuk mampir ke toko halal. Jadi ikuti terus perjalanan aku ya. Seperti biasa tetap ya, belanja kali ini masih dengan koper yang bakal diisi dengan bahan makanan. Sekarang kita udah ada di depan toko halalnya, salah satu toko halal yang ada di kota aku di Halle, Jerman. Seperti apa di dalamnya? Kita lihat sama-sama yuk. Toko halal Orienta. Ini adalah salah satu toko halal yang ada di kotaku, di kota Halle. Mungkin kita bisa lebih menyebutnya supermarket halal kali ya, karena di dalamnya gede banget dan super lengkap. Nah, di bagian depan itu bakal ada etalase untuk sayur dan buah. Sebelum beli daging, aku mau ngambil beberapa bumbu masakan dulu seperti jahe. Kita cari yang gede-gede, yang seger-seger. Terus juga ada bawang bombay dan bawang putih. Untuk bawang putihnya kita nggak beli satuan gitu loh sobat muslim, tapi udah dimasukin beberapa ke dalam jaring gitu. Udah ada beberapa bawang putihnya, kita lanjut untuk milih-milih tomat yang seger dan gede-gede juga. Oh iya sobat muslim, sebenarnya kalau untuk toko halal ini biasanya ada toko Arab ataupun toko Turki. Dan perihal harga yang ada di toko halal ini lebih murah loh kalau dibandingkan dengan harga yang ada di supermarket. Tadi bawang-bawangnya udah, sekarang aku mau pilih cabai hijau dulu. Walaupun sebenarnya ini nggak bener-bener pedes sih. Cuman kalau untuk nyambel ataupun masak balado gitu ya masih oke lah. Nah, ini ada tulisan hot peppernya, ya kita coba aja, kali aja pedes. Oke, kita lanjut lagi ya belanja-belanja keliling toko halalnya. Di sini juga ada banyak banget jenis sosis, dari ukuran yang paling kecil juga sampai ukuran yang paling besar, dan juga dengan rasa yang beraneka ragam. Nah, coba deh lihat nih sobat muslim, sosisnya gede banget, bahkan nih kayaknya lebih gede sosisnya dibanding tangan aku.
kita lanjut beli daging yuk. Nah, sobat muslim, di sini juga ada loh banyak pilihan daging yang udah dibumbui. Jadi, kalaupun misalnya nih lagi mager untuk masak, sobat muslim bisa beli daging yang udah dibumbui aja. Jadi gampang untuk masaknya. Daging-daging di sini udah terjamin halal kok sobat muslim. Jadi, sobat muslim gak perlu khawatir lagi ya. Ada banyak pilihan juga nih untuk sobat muslim mungkin yang kangen dengan masakan Indonesia seperti kikil ataupun babat. Di toko halal yang ini juga ada kok, lengkap banget. Selain dari daging-dagingan, di sini juga ada berbagai macam keju, cemilan-cemilan yang mungkin nih kangen sama permicinan. Di sini juga banyak kok micin-micinan. Selain itu juga ada berbagai jenis frozen food dari nugget, terus juga ada cordon bleu, juga ada daging-dagingan seperti daging kebab gitu, juga ada burger, kentang goreng, dan masih banyak lagi pilihannya. Jadi sobat muslim kalau pengen belanja sebenarnya di toko halal ini, di toko Arab juga lengkap kok. Untuk kategori 5 sehat sempurnanya bisa ditemukan di sini dengan harganya yang jauh lebih murah dari supermarket biasa. Untuk bahan makanan dan bahan jualan kayaknya udah semua nih sobat muslim. Sekarang aku mau ngambil beberapa cemilan dulu untuk stok makanan di rumah kalau misalnya lagi lapar. Ini banyak banget sih, ada berapa nih? 2 keranjang udah full sama bahan makanan dan cemilan. Sekarang saatnya kita ke kasir dan bayar. Kira-kira ini totalnya ada berapa ya? Nah, gimana? Ternyata nggak susah kan nemuin makanan halal di Jerman? Untuk kamu yang muslim, kalau pengen ke Jerman nggak perlu khawatir lagi ya, karena insya Allah pasti bakal nemuin makanan yang halal. Sekarang aku udah di rumah lagi, mau beres-beres belanjaan yang tadi, sekaligus nanti juga mau masak. Untuk kamu yang masih penasaran dengan keseharian aku dan cerita aku di Jerman, tetap setia, nantikan episode berikutnya. Sampai jumpa lagi, Auf Wiedersehen!